Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di podcast HMJ Ilmu Ekonomi bersama saya Muhammad Ilham Sama. Kembali lagi bincang-bincang santai bareng kita aja. Jadi kita kedatangan Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam hal ini yaitu Pak Murtiadi Awaludin. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi akhir-akhir ini apa kesibukan Bapak? Jadi kesibukan saya itu adalah bagaimana masih berjibaku dengan efisiensi anggaran ini untuk memaksimalkan pelayanan dengan minimisasi anggaran. Ya. Jadi bagaimana pandangan Bapak terkait efisiensi anggaran, Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara efisiensi anggaran itu adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabinet Presiden Prabowo, ya, di mana tertuang di dalam Inpres nomor 1 Presiden itu 2025 ini terkait masalah efisiensi anggaran, di mana instruksi ini telah mengatur ya bagaimana menghemat anggaran, di mana yang dihemat itu adalah keseluruhan kementerian lembaga, kemudian yang kedua adalah bagaimana anggaran di daerah itu. Di mana tujuan daripada efisiensi anggaran ini adalah untuk mensupport kebijakan-kebijakan Kabinet Prabowo ke depan. Ya, diantaranya bagaimana untuk membuka lapangan kerja baru, kemudian bagaimana untuk melanjutkan program-program strategi seperti bagaimana penguatan pangan di negara kita ini, swasembada pangan seperti itu. Jadi apakah efisiensi anggaran ini bisa dikatakan sudah efisien, Pak, dari sisi tujuannya? Kalau terkait masalah apakah sudah efisien atau sudah efektif atau tidak, kita belum bisa melihat dari sekarang, ya, karena program ini kan baru program bagaimana menghimpun dana, bagaimana agar anggaran untuk digunakan pada program-program itu dikumpulkan. Dan salah satu program yang sementara berjalan ini yang juga dibutuhkan anggarannya itu adalah program makan bergizi gratis, dan itu sementara jalan karena anggaran itu yang tersedia sekarang ini hanya mampu berjalan sampai setengah tahun ini. Padahal itu adalah merupakan salah satu juga program strategis oleh Kabinet Prabowo. Jadi nanti kita bisa melihat apakah efektif atau tidak itu kalau telah berjalan kurang lebih 6 tahun kemudian. Jadi nanti kita melihat apakah anggaran yang sudah terkumpul ini apa betul-betul sudah mencakup atau membiayai anggaran-anggaran yang sudah atau program-program yang sudah direncanakan oleh kabinet ini. Tujuan seperti itu. Ya. Dalam ekonomi, seperti apa dampak yang dihasilkan dari efisiensi anggaran, Pak? Oke, kalau kita berbicara dampak, ini kita melihat dulu. Jadi beberapa pos-pos yang dilakukan efisiensi anggaran itu adalah, diantaranya itu adalah efisiensi dalam hal anggaran operasional perusahaan, anggaran operasional kementerian lembaga. Kemudian yang kedua adalah anggaran pemeliharaan, itu yang terkena dampak. Berikutnya adalah anggaran perjalanan dinas, ya. Nah, kesemua ini adalah merupakan anggaran-anggaran di mana bisa menyerap banyak konsumsi, ya, atau bisa membantu terjadinya efek-efek multiplier di dalam lingkungan kita itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara dampaknya, ini kan ada efisiensi anggaran di bidang pemeliharaan. Yang tadinya kita melakukan pemeliharaan dengan melibatkan beberapa sektor yang terkait di dalamnya, misalnya ada rekanan terkait pemeliharaan. Ini sudah tidak ada lagi karena tidak ada anggaran untuk melakukan pemeliharaan. Sehingga yang tadinya rekanan yang terkait di bidang pemeliharaan itu mendapatkan pendapatan dari bidang ini, itu sudah tidak mendapatkan pendapatan lagi, ya. Begitu juga dengan selain pemeliharaan, perjalanan dinas terutama.
Nah, kalau kita berbicara perjalanan dinas itu melibatkan beberapa sektor-sektor, ya, di antaranya misalnya sektor perhubungan, transportasi, kemudian pariwisata misalnya hospitality ya atau perhotelan, restoran, rumah makan dan sebagainya itu semua akan berdampak. Karena dengan adanya pengurangan anggaran bahkan ditiadakan anggaran untuk pertemuan pelatihan seminar itu, hotel-hotel itu menjadi lebih sepi. Ya, jadi karena selama ini kita melakukan kegiatan-kegiatan di hotel untuk seminar, pelatihan dan lain-lain itu menghidupkan industri perhotelan. Dengan adanya efisiensi anggaran, industri perhotelan itu malah jadi adil sepi sekarang ini. Jadi beberapa hotel di Makassar itu sudah mengklaim bahwa dia akan mem-PHK-kan karyawannya karena tidak mampu lagi untuk membayar biaya operasional karyawan, tidak mampu membayar gaji. Kenapa tidak mampu membayar gaji? Karena pemasukan kurang. Bahkan pemasukan lebih besar biaya operasional daripada pemasukan. Sehingga semua dampak-dampak yang terjadi ini saya mengkhawatirkan akan lebih meluas lagi. Ya. Banyak terjadi PHK, daya beli masyarakat bisa menjadi menurun, bisa efek multiplier-nya bisa lebih besar. Sehingga memang ketika misalnya pemerintah mau melihat dampak daripada program kebijakan ini memang tujuannya tercapai, ya kalau bisa dilaksanakan lebih cepat. Karena kasihan efek daripada efisiensi ini akan melibatkan justru memperberat memperberat hal-hal yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang terdampak tadi itu. Bukan cuma pada masyarakat, industri juga terdampak. Coba lihat tadi perhotelan, industri perhubungan terutama, penerbangan. Ketika perjalanan dinas yang ramai kan lebih banyak kementerian lembaga yang melaksanakan itu. Nah, karena tidak adanya anggaran untuk perjalanan dinas, transportasi udara menjadi lebih sepi sekarang ini. Yang ada hanya perjalanan bisnis saja. Itu. Hotel sepi, restoran, rumah makan yang tadinya kita melakukan kegiatan-kegiatan seminar melibatkan restoran atau rumah makan, ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah makan juga menjadi sepi. Sepi rumah makan akan sepi pembelian barang-barang konsumsi. Siapa yang kena barang-barang konsumsi? Masyarakat juga, para pelaku-pelaku ekonomi menengah ke bawah. Ya, jadi semua akan berdampak. Sehingga saya khawatir pertumbuhan ekonomi yang dirancang oleh Prabowo untuk mencapai 8% itu kalau menurut saya saat ini sangat sulit dicapai, berat dicapai, gitu dampaknya. Ya, berarti efek dari efisiensi anggaran ini dia lebih ke tidak mensejahterakan masyarakat untuk saat ini, Pak. Iya, kalau standar kesejahteraan lagi kita khawatir akan sensitif. Boleh saya katakan bahwa dengan adanya efisiensi ini akan membuat masyarakat terdampak dari efisiensi itu agak berat dari sebelumnya. Akan ada efek yang dirasakan masyarakat lebih berat dari yang sebelumnya. Ya, karena kan faktor yang terkena dampak dari efisiensi anggaran ini sangat banyak. Ya, betul. Jadi banyak sektor yang terkena dampak dengan adanya efisiensi anggaran ini. Baik itu pelaku usaha maupun masyarakat, semua kalangan itu kena semua. Nah, kan Pak, ini kita lagi berhubung di bulan Ramadan. Ya. Nah, apa dampak efisiensi anggaran di bulan Ramadan ini, Pak? Oke, sebelum ada efisiensi, setiap Ramadan, tahun baru dan sebagainya itu setiap ada acara-acara seperti itu selalu terjadi inflasi pasti. Kenapa? Karena permintaan masyarakat akan barang-barang konsumsi itu meningkat. Apakah itu barang-barang konsumsi makanan atau pakaian dan sebagainya itu pasti akan berdampak. Sehingga ditambah lagi dengan adanya efisiensi anggaran ini, saya khawatirkan akan menjadi berlipat yang dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku ekonomi. Yang tadinya daya beli masyarakat itu bagus untuk membeli produk, bagus untuk membeli barang-barang konsumsi, tapi karena sesuatu dan lain hal adanya efisiensi, pendapatan menurun, daya beli masyarakat menurun. Ya, sehingga ya pebisnis juga di menjelang Lebaran ini itu akan menjadi lebih sepi. Kasihan juga kalau menurut saya seperti itu.
Padahal di sinilah kesempatan masyarakat bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesejahteraan, karena dengan meningkatnya pembelian pada masyarakat itu akan berefek kepada apa namanya karyawannya dan masyarakat sekitarnya seperti itu. Jadi ya boleh dikata memang agak berat yang harus dihadapi masyarakat akan adanya dampak dari efisiensi ini. Ya kan juga di bulan Ramadan itu bagi sebagian orang di negara Indonesia sebagai pemasukan. Ya betul. Kan saya bilang para masyarakat pelaku ekonomi itu pebisnis sebenarnya mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini. Ya orang yang mau misalnya pulang apa namanya orang yang mau pulang mudik itu ya pasti ya mendapatkan keuntungannya adalah industri transportasi baik darat, laut, udara. Ya, kemudian industri konsumsi juga yang tadinya mau merayakan Lebaran dengan bersama sanak keluarga, ya mau apa namanya konsumsi bersama keluarga, itu karena adanya efisiensi daya beli masyarakat menurun, ya boleh dikata itu pasti akan terjadi penghematan juga. Gitu. Pakaian juga pasti akan terdampak semua. Ya, padahal sebenarnya kesempatan itu bagus untuk di bulan Ramadan. Nah, jika kita berandai-andai ini Pak, apakah tujuan dari efisiensi anggaran ini dapat tercapai? Oke, karena memang kan pemerintah melakukan efisiensi anggaran karena ada program-program prioritas, program-program strategi nasional yang akan dijalankan. Saat ini kan masih dalam proses penghimpunan anggaran. Nah, kita belum bisa mengatakan bahwa itu efektif atau tidak, karena ya kita belum melihat programnya sudah jalan atau tidak, kecuali program makan bergizi gratis ini. Ya, nanti kalau kita bisa mengatakan bahwa dia efektif pada saat beberapa bulan ke depan, 6 bulan, setahun kemudian setelah jalan program yang dibiayai oleh anggaran efisiensi ini. Ya, kalau misalnya sudah melakukan misalnya hilirisasi, memperbanyak hilirisasi, memperkuat program penguatan pangan di masyarakat dari anggaran itu, hasilnya sudah ada, baru kita mengatakan itu efektif. Kalau saat ini saya rasa belum bisa kita menilai, karena baru dalam hal proses pencarian anggaran, penghimpunan anggaran itu. Gitu. Nah kan Pak, ya, jadi apa harapan Bapak terkait kebijakan efisiensi anggaran ini ke depannya? Karena di beberapa faktor dia menurunkan daya beli masyarakat. Saya sih berharap ya bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini jangan serta-merta secara frontal langsung memotong anggaran sebanyak mungkin untuk mencapai target penghimpunan anggaran yang sebesar itu. Saya sih berharap kalau misalnya mau melaksanakan ya jangan secara masif lah, karena akan terjadi shock market seperti bukan shock market, menjadi kaget ya masyarakat dan pelaku usaha ini. Ya minimal bertahap lah. Misalnya kalau mau mencapai makan bergizi gratis, ya itu saja dulu didanai. Jangan langsung serta-merta membuat banyak industri-industri yang mampu menyerap tenaga kerja, karena itu bersifat jangka panjang. Sedangkan masyarakat ini hidupnya bersifat jangka pendek. Inilah yang sering terjadi bias di dalam teori ekonomi. Kalau saya memasukkan dalam teori ekonomi, ekonomi klasik itu selalu berpikir jangka panjang, tetapi dia tidak melihat bahwa banyak batasan di dalamnya. Banyak batasan, misalnya usia itu termasuk batasan dalam ekonomi klasik, sehingga memang perlu ada treatment di dalamnya. Sama ini mau membuat industri, itu kan membuat industri tidak langsung serta-merta menjadi simsalabim seperti itu, harus jangka panjang. Nah, bagaimana dengan tenaga kerja yang sudah di PHK ini? Apakah langsung terserap di tenaga kerja situ? Tidak mungkin, karena baru mau dibangun industrinya, baru mau melakukan studi kelayakan dan sebagainya. Ini kan kurang lebih setahunan lah, paling cepat itu baru bisa jadi. Nah, apakah masyarakat mampu bertahan selama setahun tanpa mendapatkan pendapatan? Ini yang harus sebenarnya dipikirkan baik-baik. Memikirkan efeknya, kemudian memberikan jalan keluar itu lebih bagus. Ya, itu yang dulu yang harus dihadapi untuk saat ini. Karena ada namanya efek jangka pendek, ada namanya efek jangka panjang.
Efek jangka pendek ini yang kita khawatirkan karena banyak masyarakat terdampak. PHK-PHK terutama itu yang kasihan. Ya. Ini lagi efeknya kemarin saya lihat bahwa terjadi penundaan CPNS sampai 3K. Yang diterima harusnya tahun ini sudah menjadi PNS, dia CPNS, itu ditunda dulu sama dengan P3K karena anggaran untuk membiayai itu tidak ada. Tidak bisa, jadi tertunda. Bagaimana dengan CPNS yang sudah putus kerja, sudah mundur dari pekerjaannya, kemudian di sisi lain tidak mampu mendapatkan pendapatan lagi, apa menyemangkan keluarganya? Itu yang kita harus pikir saat ini, bagaimana mengatasi dampak jangka pendek ini agar program-program yang baik oleh Presiden itu bisa lebih bagus. Itu yang harus dipikirkan, itu harapan saya. Nah, jadi kita berharap kepada Presiden agar lebih memperhatikan terkait dampak-dampak yang dihasilkan dari efek kebijakan efisiensi anggaran. Ya, betul. Mungkin begitu saja Pak, Ya, bincang-bincang baik. santai kita. Sampai jumpa lagi di bincang santai HMJ Ilmu Ekonomi berikutnya. Baik, terima kasih telah mengundang saya untuk HMJ. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.